Okay, the last video for today. Oke, kita week 12 sifat polimer 3. Yang kita ketahui adalah polimer itu sensitif terhadap temperatur. Kalau kita bahas tadi sifat mekanik udah sifat tarik, kekerasan dan impact, sekarang kita ke creep. Creep itu ketika dia diberikan beban tertentu di bawah yield strength-nya, jadi masih di elastisnya pada jangka waktu yang panjang pada temperatur tertentu, maka dia terjadi recovery sehingga dia bisa lebih panjang nanti material kita. Mirip kayak logam, itu konsep grain growth dan yang diberikan temperatur. Dan recovery serta reorientasi itu nggak sama. Kalau reorientasi itu ketika diberikan dia melebihi yield strength-nya, sehingga nanti akan mengaruhi modulus siangnya juga berbeda nantinya. Kalau ke creep, diberi creep yang tinggi, kita berikan saja crosslink. Sehingga nanti kita berikan crosslink maka nggak bisa jadi lebih panjang, maka nilai creepnya lebih tinggi gitu ya. Oke. Creep deformasi terjadi karena stretching pada rantai atau uncoiling creep rupture, kristalitas, crosslink, berat molekul, entanglement, dan kekakuan rantai. Di sisi sifat kimia, interaksi antar polimer dan zat kimia. Salah satu yang kita paling kenal adalah kemampuan zat solid, liquid, atau gas untuk membentuk suatu larutan atau or solubility, apakah dia larut satu sama lain atau tidak. Kemudian interaksi antar polimer dan zat kimia itu, yang solubility ini bisa dibagi menjadi 4. Ada yang non solubility, ya contohnya yang polyethylene dan air, atau kresek dan air kan nggak larut satu sama lain. Swelling, dia rubber dan water. Dissolving, polyphenol alcohol dan water, sama reacting, nitric acid, cellulose, sama nitrocellulose. Kalau swelling dan dissolving itu konsep like dissolve like, jadi pertama dari struktur kimianya pasti dipengaruhi oleh struktur kimia dan free volume serta lain-lainnya. Luas kontaknya semakin besar. Kemudian ada interaksi dari barrier propertiesnya, kemampuan untuk menjaga benda dilapisi dengan polimer dari kebocoran dan kontaminan. Yang biasanya dipakai adalah water vapor permeability test sama oxygen permeability test. Kemudian ada sifat polimer, sifat optik. Mungkin kita lihat yang di sini aja ya, soalnya screenshotnya lebih jelas gitu. Sifat kimia, interaksi antar polimer dan zat kimia. Ada 4 reaksi, tidak ada reaksi, contohnya PE dengan air. Swelling, contohnya antara nilon dengan air, atau rubber dengan oil, dengan minyak, zat kimia masuk ke dalam polimer. Kemudian larut, PVA dengan air, nanti PVA nggak padat lagi tetapi jadi terdispersi dalam air. Kemudian kalau reacting nitric acid dengan cellulose, nanti akan terjadi reaksi menyebabkan terbentuk senyawa atau molekul baru. Kenapa sifat kimia penting untuk polimer? Contohnya botol minum kan didesain untuk tidak swelling dengan air, maka tidak boleh larut dengan air, tidak boleh bereaksi dengan air. Itulah alasan mengapa chemical resistant itu penting. Kalau dia bereaksi, misalnya ketika dia bereaksi, maka durability botol akan berkurang atau kualitinya menurun, atau bisa terjadi kontaminasi nanti ya pada minuman atau makanan kita. Minyak dialirkan dari industri oil dan gas. Pilihannya antara pipa PVC dengan PE, mana yang akan dipilih? Tentunya akan dipilih PVC karena nanti dia berbeda kan, berarti kalau PVC kan polar ya, PE kan non polar. Kita pilih yang berbanding terbalik, maka dia tidak ada solubilitas dalamnya. Pilih PVC karena hubungan dengan chemical structure dia kan polar dan minyak non polar, jadi nanti tidak bereaksi. Pipa PVC dengan MW 200.000 atau MW 10.000, ya 200.000 karena PVC ada bagian non polar juga. Bahkan jika kita milih PE pun akan lebih bagus MW tinggi, karena misal minyak ingin dissolve atau swelling ke polimernya, maka butuh waktu lebih lama untuk memutuskan satu demi satu ikatan sekundernya. Maka MW yang lebih tinggi akan disenangi. Minyak kan akan terus mengalir, bagian non polar tersebut apakah nggak akan berkontak? Jika dipakai 20 tahun maka bisa jadi minyak yang masuk karena ada proses degradasi dan lain-lain. Tentunya pada PVC masih punya gugus non polar, sehingga ini hanya masalah waktu karena ada difusi. Jika tentu akan ada waktu nanti polimernya rusak karena nggak ada polimer yang abadi.
Dr. Stephen STMT 2021 ya. Hanya saja perlu kita pilih yang mana yang lebih tahan. Sifat pada polimer. Jika HDPE dan LDPE, mana yang lebih baik untuk tabung minyak? Itu HDPE dong. HDPE karena dia kristalin, ikatan sekunder lebih banyak, jadi lebih susah memutus rantainya saat bereaksi dengan minyak. Ini HDPE linear atau LDPE bercabang kan? Ya pastilah, kalau HDPE kan kita harus linear, makanya ada high density kan kristalinnya tinggi. Kalau LDPE ya low density, ya nggak mungkin dia linear. Kalau linear pasti HDPE lah dia. Kata kunci sifat kimia polimer, jenis secondary bonding dan jumlahnya, dan dari chemical structure-nya. Kedua struktur ini bisa diatur untuk mendapatkan sifat kimia yang paling tepat untuk aplikasi yang diinginkan. Jadi kalian harus milih yang tepat. Untuk polimer acceptable swelling di rentang berapa ya Pak? Ini akan bergantung pada produk yang hasilkan apa. Jadi ada range tertentu untuk aplikasi tertentu. Untuk komersil mungkin lebih lebar speknya, tapi untuk aplikasi teknis seperti pesawat maka speknya sempit. Sangat sulit. Untuk mobil void 2-5% mungkin udah keterima, tapi kalau untuk pesawat sebesar itu udah jadi masalah. Berarti untuk sifat-sifat ini sebenarnya range-nya itu tergantung dari aplikasi material itu untuk apa gitu ya. Kemudian ini terakhir adalah barrier properties. Jadi barrier properties, kemampuan untuk menjaga benda yang dilapisi dengan polimer dari kebocoran dan kontaminan. Biasanya dites melalui water vapor permeability test dan oxygen permeability test. Kemampuan suatu benda untuk mencegah udara untuk menembus melewati polimer, contohnya adalah saat beli keripik. Ketika disimpan sampai besok tidak masalah, tapi tiba-tiba lupa dan diamkan selama 2 bulan akhirnya melempem. Hal ini terjadi karena ada udara masuk melewati packagingnya sehingga keripiknya melempem. Berkaitan dengan permeability-nya, jadi oksigen dapat masuk. Yang dijaga itu bukan hanya saat di dalam plastik dan divakumkan, tapi saat si kontaminan, udara dan air akan masuk lagi setelah dikeluarkan. Kan dia berdifusi dari dalam keluar dan sebaliknya. Jadi vakum aja nggak cukup, harus punya plastik yang bisa mengurangi udara untuk masuk ke dalamnya. Oke. Ini dia, semakin besar permeability-nya maka semakin mudah ditembus oleh kontaminan oksigen. Maka sebenarnya kita butuh permeability yang kecil untuk kasus kita nggak mau ada yang ditembus gitu. Contoh PE lebih mudah dilewati oleh oksigen dari PVA. Nah, ini berkaitan dengan kepolaran. Semakin polar dindingnya, dia cenderung melewatkan lebih banyak. Misalnya molekul polarnya nempel ke barrier kita, maka lebih mudah masuk. Untuk cairan yang polar, jangan pakai polimer yang polar. Kalau cairan yang polar, kita pakai non-polar. Ketika non-polar, kita pakai yang polar. Contohnya O2 adalah gasnya non-polar. Kenapa non-polar? Kan O ketemu O, elektronegavitas sama dengan 0. Ketika elektronegavitas lebih kecil dari 0,4 disebut dia non-polar. Oke. H2O air itu polar, akan lebih mudah ditembus di polimer polar dibandingkan non-polar. Permeabilitas akan dipengaruhi oleh kristalinitas. Semakin kristalin, permeabilitasnya akan makin rendah. Sebenarnya permeabilitasnya rendah itu dia susah ditembus ya. Kata kunci barrier properties adalah kepolaran dan free volume. Dari kedua kata kunci ini kita perlu terjemahkan ke 8 struktur tadi, mana yang akan mempengaruhi kepolaran dan free volume. That's all for this video. Semoga bermanfaat. Thank you.